Untuk pemurnian kembali itu maka ada pengurangan kembali jiwa untuk dikembalikan kepada kemurnian. Karena apa? Semakin banyak terciptanya manusia, dunia ini akan anak yang namanya Sang Yang Wenang dan Sang Yang Mening. Sang Yang Wenang dan Sang Yang Mening. Sang Yang Mening menciptakan punya anak yang dimana sing diarani Nagaraja. Bidang sak. Turuti. Nah, Sang Yang Mening punya anak yang namanya Sang Yang Tunggal atau di dalam pewayangan Sang Yang Padha Wenang. Nah, Sang Yang Tunggal atau Sang Yang Padha Wenang itu punya anak Manikmaya, Ismaya lan Antogo. itu ya. Lah Manikmaya punya anak yang namanya Batara Bayu, Batara Indra, ya tahu? Batara Sambu, Batara Kala, Batara Cakra, Batara Asmara. Nah, itu anaknya, itu padahal. Terus Ismaya punya anak yang namanya Batara Chandra, Batara Surya. Lah kuwi lak yo bumi matahari mau anake Ismaya. Nah, itu disimbolisasi sama halnya Brahma, Wisnu, Siwa. Manikmaya, Ismaya, dan Antogo ini satu kesatuan dari Sang Yang, kesatuan sifat tunggal yang dia bilang Trimurti, Tritunggal. Satu tunggal yang punya tiga sifat yang sebenarnya satu tunggal. Nah, ini yang namakan disebut orang leluhur kita menamakan Trisulaweda. Tiga itu adalah Tri itu adalah tiga. Sula itu adalah dasar. Weda itu adalah ilmu kerahasiaan tentang kehidupan semesta alam ini, terciptanya semesta ini. Perjalanan yang namanya pengadaan, penghidupan, mengadakan, menghidupi dan menyempurnakan. Makanya kan Siwa sifatnya menyempurnakan, ya kan? Wisnu sifatnya memberikan pemeliharaan, berarti kan ngopeni, menghidupi. Nah, Brahma sifatnya penciptaan yang namanya mengadakan. Barang rawana dadi ana. Tiga sifat ini. Makanya Siwa ketika belum ada kehidupan yang menciptakan lahar itu tadi akhirnya tercipta. Lahar mengeluarkan gas hidrogen sampai naik-naik terbentuk O3 turun menjadi 2O terbentuknya oksigen. Gitu. Nah, akhirnya terbentuk dengan berjuta-juta tahun terjadi pelapukan, penghembusan, ya kan? Akhirnya tumbuh lumut kecil. Akhirnya tumbuh hewan-hewan air, ya kan? Makanya di dalam istilah Hindu ada turun awatara Wisnu yang ke-10 dari 1 sampai ke 10, ya kan? Pertama keluar dewa ikan, ya dulunya kan masih ikan. Terus keluar Narasinga, ya kan? Badan manusia, kepala singa. Memang zaman dulu memang ada wujud manusia wajahnya hewan. Zaman abad-abad dulu. Makanya kan setiap periode zaman itu mengalami siklus yang namanya bencana itu tadi. Akhirnya revolusi lagi. Jadi memang di film yang nama ada kuda kepala manusia zaman dulu memang ada. Ada ya seperti naga dan sebagainya. Ada yang manusia kepala. Itu atau bisa dibilang itu kan simbolisasi lah. Manusia purba itu kan tubuh manusia kepala hewan orang, ya tak? Kalau yang disebut siluman, siluman beda mana? Beda lagi ya. Itu kan bagian dari makhluk halus. Atau mungkin itu dari sisa-sisa makhluk purba. Siluman itu bisa terjadi karena laku yang sifatnya diarani ngilmu hitam. Perjalanan dengan unsur negatifnya yang dia pekat itu, misalkan wong dengan memakan darah, meminum darah untuk menemukan suatu keabadian. Nah, orang luar negeri ya dibilang vampir. Gitu. Nek wong ning Jawa diarani Bathara Karang. Jingot. Nah, itu dulunya ya juga gitu. Iya abadi tapi jadinya kayak gitu. Iya. Nah, itu memang siluman itu kan energi-energi yang menyerap energi
positif untuk digunakan untuk yang negatif. Modelan ini ilmu serat jiwa. Ilmu serat jiwa itu menyerap jiwanya orang lain dimakan. Ya kayak Sumanto, kita masuk kan. Iya, bagian seperti itu, ilmu seperti itu. Oh, lakunya seperti itu. Itu makanya. Apakah ada Sumanto? Dulu banyak ilmu kayak gitu. Iya beneran. Jadi makanya saya kembalikan ada bahwa tadi itu siloka atau hiasan. Nah, Adam itu apa toh? Proton. Kalau bahasa sainsnya itu ya, atau metafisikanya, Adam itu adalah proton. Proton itu adalah elemen semesta yang sifatnya positif. Ya. Hawa itu adalah elektron. Nah, di dalam antara proton dan elektron itu ada yang namanya neutron. Neutron ya. Ya sama aja Brahma Wisnu Siwa. Manik Moyo Ismoyo karo Antogo. Sifat-sifat Tuhan yang namanya Trimurti, ya namanya Trisula Wida itu sebenarnya itu. Ya kan? Lah, proton itu unsur positif. Nah, elektron itu unsur negatif. Makanya di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. Neutron ini apa, Mas? Maninya diri. Itu sebenarnya kesejatian Tuhan itu sebenarnya di sini. Makanya dibilang buah surga itu. Karena cukup mani astagina untuk sebagai tempat mani. Makanya mani itu warnanya putih suci. Mani itu sebenarnya suci. Karena di dalam mani ini tercipta hawa panas yang namanya hawa, suhu panas. Nah, dari suhu panas ini merangsang proton ini, akhirnya tarik menarik. Nah, mani yang sebelumnya tidak terjadi apa-apa, kita di dalam inti atom molekul, ya, terbentuknya satu lingkupan yang disebut atom. Nah, akhirnya terbangkitnya energi di dalam atom itu karena ada pergerakan proton dan elektron. Ada unsur tarik menarik. Nah, di sini ada unsur penciptaan yang namanya manikem. Gitu. Nah, akhirnya di dalam atom ini terbentuk energi. Nah, atom itu akhirnya ada, misalkan atom yang banyak unsur elektronnya disebut anion. Atom yang sifatnya positif dan negatif, ya kan? Lah, ketika banyak kandungan elektronnya maka atom negatif, ya kan? Terbanyak kandungan protonnya atom positif. Dari itu membentuk energi. Nah, dari energi atom antar atom ini numpuk ini, akhirnya terjadi ledakan. Makanya kan namanya ilmu yang disebut Big Bang. Ledakan Big Bang itu, yaitu tadi sebenarnya. Akhirnya terciptalah ledakan atom itu yang disebut nabisit. Kan proton itu Adam, ya, elektron itu hawa, yang suhu yang menyelimuti proton dan neutron itu tadi. Neutron itu manis sendiri. Makanya kan ini mau marak dia merangsang, ya. Timbulnya energi magnetika itu tadi yang tarik menarik. Akhirnya timbul ledakan Nah, atom itu disebut nabisit. Nah, nabisit mempunyai anak ledakan itu atom meledak, terciptalah unsur raga dan jiwa, atau 4 unsur alam dan jiwa itu. Ibu Pertiwi, Bapak Angkoso. Nah, itu secara jagat cilik. Karena proses kinerja jagat cilik dan jagat gede itu sama. Makanya antara makrokosmos dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu cerminan dari makrokosmos yang berbentuknya ukuran kecil. Makanya dibilang makro. Jadi di dalam itu kita menemukan kesejatian kita. Makanya makro itu juga ada 7 lapisan yang namanya dimensi, lapis dimensi. Nek wong Jawa dhisik ngarani langit sapitu. Kalau dhisik kan dimensi ngertine langit sapitu. Gitu. Kalau di dalam diri manusia terdapat 7 lapis itu tadi, yaitu tadi alam madat, alam padas, atau alam primau. Kalau orang Jawa dengan itu kita alam zat, gitu, alam sel,
alam ion, alam atom, alam apa namanya, alam kuak dan anti kuak, bahasa metafisikanya. Baru alam Higgs boson. Higgs boson itu yang sama dinamakan sang yang tunggal atau sang maha esa. Nah, di saat itu itu yang namanya di dimensi yang kosong, itu yang namanya jagat langgeng. Nah, makanya jagat itu ada tiga jagat langgeng gitu. Jagat agung karo jagat alit. Makanya jagat alit ya diri kita, jagat langgeng itu ya jagat gede itu ya elemen semesta yang 2D itu tadi ya. Jagat langgeng itu yang keabadian. Saya pernah dengar tentang istilah Sang Yang Taya. Dari Sang Yang Taya itu kan belum murni. Akhirnya terciptalah yang namanya Dewa Brahman. Nah, Brahman itu yang sebenarnya Sang Yang Tunggal itu sendiri, Sang Maha Tunggal. Sebelum adanya Sang Maha Tunggal itu kan Sang Yang Taya, masih alam kosong, awang uwung kang kena kinaya ngopo. Tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa disebutkan, tidak ada bentuk, tidak ada rasa, tidak ada warna, kosong yang namanya Taya. Murni, masih alam kosong itu. Jadi makanya jagat itu suaranya hong. Makanya orang Hindu nyebutnya hong. Hong itu artinya suwung. Lah, kesuwungan itu semesta itu, pusat semesta itu mempunyai suara namanya seperti suaranya seperti itu. Loh, saya ini bukannya kok mengada-ngada dari buku, enggak, karena dengar sendiri. Memang suaranya begitu. Suara pusat semesta itu memang bagaimana caranya kita bisa mendengar itu? Makanya orang menyebutnya wilayah gaib namastu manasidam skaring bono langgeng para cutru cat kolosirno Sri Mangandel mangureng talomoso namu saji kawula kahakaken. Maka diawali dengan nah, itu ada gimana kata caranya Mas Tinus? Kita bisa mendengar suara. Nah itu harus pakai level kita harus bisa menembus dimensi 7 itu tadi, karena nggak semua orang bisa begitu. Misalkan ada kita ngomong kayak gini, mustahil orang kayak gitu masuk bisa sampai sana, ya terserah kan gitu ya. Ya kan? Orang kan hanya mengamati, ya kan, karena gini loh, orang kan kadang-kadang gini keburu menilai tanpa dia tahu, asal menilai kan, gitu. Nah, karena apa? Manusia kan punya batasan masing-masing. Gitu. Mungkin apa yang saya bicarakan, tekan kono kan, ra percaya ra apa-apa yang kuwi ra orang tahu kan, orang tawer kan. Tapi bagi yang sudah mengerti paham. Makanya ketika kita berbicara dengan orang spiritual, kita berbicara panjang lebar dengan yang nggak tahu. Misalkan kita ngobrol, kalau kita ini kan sifatnya kan untuk sumrambah ya, untuk pengetahuan bersama ya. Tapi kalau kita ngobrol berdua nih, yang kamu ajak ngomong, misalkan orang awam kamu jenengan ajak ngomong masalah dimensi 4, dimensi 5 ya bingung kan gitu. Iya. Ya kan? Pastikan orang bingung. Ini jan iki malah orang kita dianggap orang gila. Iya ta? Makanya kan wujud hono tan kena kinira. Ya kan? Ilmu manusia itu terbatas, tapi implikasinya itu bisa tanpa batas. Makanya wujud nirotan kena kinira. Wujud hono tan kena kinira. Jadi wujud hono itu ada tanpa kita tidak bisa mengira. Ya artinya itu tadi, ilmu manusia terbatas, tapi implikasinya bisa tanpa batas. Karena kita asal mulanya dari, nah, ketika kita mampu menemukan diri jati saya kita, memahami diri kita bisa menembus ruang dan waktu itu sendiri. Nah, kita jalurnya kita menemukan dewa rucinya kita. Makanya di dalam pewayangan itu ya namanya dewa ruci. Bima wi mlebu ning kupingku.
Ya kan? Kuping kan bentuknya kayak blegol Mas. Itu sanepon. Lah apa iso aku sakmene gede ning jero jagat apa kuping bisa saja masuklah. Lah setelah Babima masuk ke di dalam telinganya yang namanya kan berarti telinga kan bisa cilik. Nah, semakin kita menemukan partikel yang sangat lembut sekali. Nah, itu saneponnya seperti itu. Kita memahami gelaring jagat itu ternyata setelah masuk di telinganya di Woruji itu Bima itu bisa mengerti jagat seisinya. Jagat itu jebule koyo ngene gitu. Nah, makanya kan pusat semesta itu nanti kayak pusaran telinga itu tadi. Kemudian ini kayu gung susuing angin. Pusat. Jadi ini nggon anu iki diarani susuing angin yo enek susuing banyu. Nah, semua kehidupan alam semesta itu punya pusaran. Pusering banyu, pusering angin, pusering bumi, pusering bening. Makanya dunia manusia pun juga punya pusaran. Nah, hewan punya, tumbuhan punya. Semua ada yang tercipta di bumi ini manifestasi dari semesta itu. Makanya dibilang semesta itu juga punya pusar, namanya Sang Yang Pusering Jagat. Makanya aku kalau doa sembah sungkem kala dumateng panjenengan Gusti ingkang yang murbeng, Sang Yang Sumbering Jagat, Sumbering Kasampurnan ingkang langgeng. Nah, jadi pusat semesta yang sifatnya abadi. Makanya tangkenoki noyong apa yang disebut Sang Yang Taya. Nah, itu. Makanya saya kembalikan Adam Hawa itu siloka. Jangan diterima dengan mentah. Kita harus mengolah pikir, mengolah rasa biar menemukan kesejahteraan. Jadi keluarnya dari surga itu adalah simbol bahwa ketika Adam Hawa mengumbar nafsunya dengan buah kolbi yang namanya testis, terciptalah pengadaan yang namanya bayi itu sendiri. Akhirnya timbullah penderitaan. Akhirnya turun temurun sampai hingga banyak. Ini semakin banyak terciptanya manusia akan sebanding dengan penderitaan dunia. Makanya saya kembalikan untuk pemurnian kembali itu, maka ada pengurangan kembali jiwa untuk dikembalikan kepada kemurniannya. Karena apa? Semakin banyak terciptanya manusia, dunia ini akan semakin tersakiti. Nah, makanya saya kembalikan kudu eling lamas podo, kudu memegang 5 kunci itu tadi, ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro, kudu bisa tepo sariro, kudu bisa mawas diri, dan yang paling ujung adalah kudu bisa mulat sariro. Oh aku itu segini, oh aku itu ternyata ini. Kalau kita mengetahui diri kita, pasti kita tahu action apa yang kita lakukan.